Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Chedi dan pada video saya kali ini saya ingin menjelaskan mengenai satu konsep namanya 4W and 1H ya. Ini sebenarnya ada sebuah konsep jurnalistik sebenarnya, bukan konsep bisnis, tapi aplikasinya bisa kita gunakan juga dalam UMKM ya, dalam apapun dalam kehidupan kita bisa menerapkan 4W and 1H. Nah, apa itu 4W and 1H adalah what, who, when, where, dan how. Nah, jadi translasinya adalah kita kalau menemukan masalah atau ingin mengerjakan sesuatu, kita harus menerapkan pola berpikir seperti ini dalam benak kita sebelum kita mulai. Jadi kenapa? What is apa? When itu kapan? Who itu siapa? Where itu di mana? Dan satu lagi adalah how, bagaimana. Nah, jadi kalau misalkan dalam bisnis itu biasanya kita selalu menghadapi yang namanya masalah. Kita harus menghadapi namanya keputusan yang harus diambil. Kita biasanya menghadapi konflik yang harus kita resolusikan. Nah, sebelum kita mengambil keputusan, ada baiknya kita menerapkan konsep ini. Jadi, kamu jangan cepat-cepat marah, jangan cepat-cepat mengambil keputusan, jangan cepat-cepat bongkar total sistem kamu sebelum kamu mikir benar-benar 4W and 1H. Apa itu 4W? Jadi misalnya saya kasih contoh aja ya, kalau kamu misalnya jualan nasi goreng. Saya suka sekali membuat analogi dengan nasi goreng, karena saya merasa ya setiap orang bisa membayangkan ya, bisa memvisualisasikan. Nah, kalau kamu jualan nasi goreng kamu nggak laku, kamu jangan buru-buru bilang, aduh saya nggak diberkati, saya nggak ada, ini rezeki saya bukan. Kamu harus tanya dulu, bener nggak kamu masak? Terus tempat kamu bener nggak, jam kamu bener nggak, ya kan, pesaing kamu bagaimana, dan terakhir adalah how, bagaimana kamu bisa supaya bisnis kamu bisa maju lagi gitu kan. Jadi jangan buru-buru bilang, oh ini kamu salah, oh ini begini, oh ini begitu, ini begini, ini begitu, tanpa kamu benar-benar pikirkan dulu. Nah, karena saya bukan dokter ya, tapi menurut saya pribadi yang paling sulit dalam ilmu kedokteran adalah mendefinisikan itu, kamu penyakitnya apa. Karena bayangkan ya, seorang dokter umum ya kadang-kadang, kamu sakit kepala nggak? Iya, saya sakit kepala dok. Terus kamu demam nggak? Iya demam dok, saya dok demam. Terus kamu sakit perut nggak? Oh nggak, lancar dok ini. Nah, dokter itu kan bukan robot ya. Jadi dokter itu kan berdasarkan symptoms, gejala yang kamu ceritakan sama si dokter. Dia akan cek sama buku dia. Ya mungkin sekarang udah nggak cek lah. Kalau penyakit cuma diare gitu ya mungkin dokter-dokter sudah hafal. Tapi intinya di kepala dia tuh dia selalu mengecek. Kalau simptomnya begini, masalahnya penyakitnya ini. Saya harus berikan obat sekian miligram, dosisnya sekian, aturan mainnya sekian, segala macam. Nah, bisakah kamu bayangkan kalau misalkan kamu memberikan simptoms yang salah, atau misalkan si dokter tadi nyocokinnya dengan buku yang salah misalnya kan. Jadi kan kacau semua. Misalnya kamu sakit perut, dikasih obat infeksi saluran kening, yang ada nanti jadi berantakan. Sakit perut kamu tetap, kandungan kening kamu mungkin efeknya akan ada efek samping lain, ya kan? Nah, ini sekedar contoh saja. Maaf ya, saya bukan dokter, tapi pemahaman saya sih begitu dan saya rasa cukup logis kan, bukan? Nah, begitu juga dengan keseharian di UMKM ya, di bisnis Anda gitu. Kalau misalnya nanti pegawai Anda bilang, Pak ini penjualan kok menurun gitu. Kamu jangan bilang, oh kalau gitu kamu nggak cukup gesit jualnya. Ntar dulu, tunggu dulu ya kan. Kita harus lihat langsung ke lapangan. Apakah toko sebelah buka lebih murah, promonya lebih menarik, pegawainya mungkin pakai baju seksi ya, sampai bapak-bapak pada belanja semua, kita kan nggak tahu. Nah makanya sebelum kita bilang, kita harus melihat dulu situasinya bagaimana. Atau memang bisa saja tempatnya memang sepi ya. Kalau memang tempatnya sepi, kamu mau pasang apapun juga percuma. Jadi sebelum kamu jor-joran, oh ini sepi nih, kita harus ikut kamu juga harus pakai baju seksi. Ya enggak, kita harus diskon. Enggak ya. Jadi kadang-kadang belum tentu. Kadang-kadang permasalahannya itu ya seperti kata saya tadi gitu ya, bukan berarti kamu kasih obat dia akan sembuh, karena penyakitnya bukan itu. Nah, seperti contoh kita buka toko tadi ya, kadang-kadang masalahnya tuh bukan itu, emang ini tempatnya sepi, kamu mau pakai apapun kalau trafficnya nggak cukup, itu nggak akan bisa sembuh penyakit ini gitu. Nah, begitu juga sebagai pimpinan ya, kadang-kadang kita misalnya pegawai kita dua nih cekcok nih, selisih ya. Kita juga nggak boleh langsung nyalahin si A, nyalahin si B ya kan, apapun posisinya, apapun jabatannya ya tetap kita harus adil, kita harus bilang oke, kamu masuk kantor saya, tutup pintu, apa yang terjadi? Kamu terus oke gantian, terus jadi masing-masing mendapatkan kesempatan menceritakan keluh kesahnya, lalu dua-duanya diamprokin.
Ini benar begini nggak? Ini benar begini nggak? Nah, dari situ baru kamu mengambil keputusan. Jangan kamu mendengar secara sepihak. Karena terus terang kan kita juga harus berlaku adil sebagai pimpinan. Saya juga gitu. Kalau misalkan di line saya, supervisor saya bilang, ini line ini lambat. Kenapa? Orangnya kerja nggak benar. Saya bilang, ya tunggu dulu. Saya pelajari dulu. Betul nggak? Saya pelajari dulu, ini kenapa turun dengan data-data yang ada. Kalau misalnya dulu kamu bisa 10, sekarang cuma 8. Ini apa yang terjadi? Apakah instruksi si supervisor salah? Apakah mesinnya memang mancep? Atau memang istilahnya mungkin prasarana dan prasarana kurang lengkap? Pak, saya di sini kalau ganti jarum lama, Pak. Saya harus beli dulu ke depan gitu kan jarumnya. Nah, itulah makanya kenapa. Jadi kita juga harus benar-benar terjun langsung dan find out gitu loh, apa sih yang sebenarnya terjadi, masalahnya di mana. Kenapa? Karena kalau misalkan saya kasih contoh tadi gitu ya. Kalau saya main langsung marahin tukang jahitnya, yang ada mereka sakit hati. Kenapa? Padahal saya udah bekerja maksimal. Ini kesalahan bukan salah saya. Mesinnya ngaco. Atau sebaliknya gitu, sebenarnya memang mereka yang salah, mereka menyalahkan mesin. Jadi ya juga saya harus melihat gitu, apakah mesinnya memang tidak ada masalah, ataukah memang supervisornya nggak benar, atau gimana. Repot banget kok. Nggak juga. 1-2 kali kamu terapkan ini, lama-lama orang akan tahu si kokoh ini tidak bisa dikelabui begitu saja. Kamu kalau ngomong harus benar. Kenapa? Karena dia biasa mengecek. Nah, kalau sudah ada budaya seperti ini, pekerjaan kalian akan lebih mudah. Nanti pegawai kalian nggak akan sembarangan ngomong, nggak akan sembarangan nuduh, dan nggak akan sembarangan ya menceritakan hal-hal yang tidak benar. Kenapa? Karena kamu sendiri sudah terbiasa untuk oke, tunggu dulu, saya cek dulu ya kan, apa, siapa, kenapa, di mana, dan bagaimana. Nah, jadi terapkanlah pemikiran konsep ini dalam setiap kita melakukan, dalam setiap kita bertindak. Misalnya, kita mau cari kerjaan, kita juga harus do our homework for W and 1H. Mungkin ada beberapa konsep yang nggak masuk ya, tapi di mana kantornya, mereka bikin ngapain aja, terus siapa sih pemiliknya, semua, terus bagaimana sih cara mereka kerja, skala perusahaannya berapa besar. Jadi, kalau misalkan saya di interview, saya bisa menjelaskan, saya bisa menjawab sesuai dengan keadaan ya kan. Jangan dibilang nanti misalnya saya melamar ke UMKM yang mungkin cuma 20 orang kantor, lalu saya bicara mengenai sistem HRD 1000 orang, 20.000 orang, ya ownernya pasti akan bengong. Kamu ngomong apa sih? Saya cuma pegawai cuma 20, kamu bilang harus sistem, harus semua, harus pakai fingerprint segala macam. Padahal saya tinggal duduk di sini, saya lihat aja siapa yang telat gitu kan, saya udah hafal tiap hari. Nah, jadi sedikit nggak nyambung ya. Nah, begitu juga sebaliknya gitu. Kalau misalkan kita interview ke perusahaan besar yang 1000 orang, 2000 orang, kita nggak bisa bilang, oh di perusahaan saya dulu mah kagak pakai sistem fingering, kagak pakai sistem fingerprint gitu kan. Kita cuma pakai cek begini aja. Ya kamu akan diketawain, kenapa? Karena udah beda perang ya kan. Kantor 10-20 ada kebutuhannya sendiri, kantor 1000-2000 pegawai juga ada kebutuhannya sendiri. Makanya jangan asal ngomong ya, kita harus benar-benar mempelajari OW dan 1H. Kadang-kadang ini konsep sederhana yang semua orang juga tahu ya, kita harus tahu gitu kan, tapi kadang-kadang mereka tuh nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, jadi harapan saya adalah dengan menonton video saya kali ini, kalian akan bisa menerapkan, oke, kalau misalnya ini masalah kelihatannya kompleks, jangan langsung mumet dulu, jangan langsung kacau balau dulu. Oke, wait a second. Coba kita lihat what, when, where, who, and how. Siapa saja orang yang terlibat dalam masalah ini, kamu isolasi dulu. Terus kamu tanya masing-masing pendapatnya. Apa yang terlibat, kamu harus cek. Misalnya kayak tadi ya, mesin. Mesinnya kamu harus cek apakah mesinnya ada masalah. Kalau mesinnya nggak ada masalah, berarti kamu coret, bukan masalah mesin. Who itu ya biasanya nanti, what itu biasanya ya masalahnya ya kan, apa yang terjadi, oh produktivitas menurun, oke, kenapa gitu. Nah, how itu terakhir itu bagaimana kita bisa merectify the situation. Tetapi dari pengalaman saya, kalau 4W-nya udah bener, how-nya itu akan sangat jelas sekali. Misalnya, saya kasih contoh kembali ke tadi gitu ya. Kalau misalnya line industrinya, line sistemnya itu macet karena mesinnya rusak, ya gampang, kita betulin mesinnya atau kita ganti baru, ya sudah, masalahnya sudah teratasi. Bandingkan misalnya dengan saya salah diagnosa, ternyata saya pikir supervisornya ngaco, saya marahin dia, saya ganti dia dengan orang lain, padahal masalah mesinnya tetap ada gitu, tetap lambat kan. Nah, saya kan jadi bongkar total nanti, supervisornya udah gonta-ganti, pegawainya udah saya tegur, udah segala macam, masalahnya tetap ada. Padahal jadi saya rugi sekali. Kenapa? Saya rugi waktu,
saya rugi sakit hati dong, pegawai saya udah kerja bener kok saya ditegur ya kan. Nah akhirnya nanti ya ruginya itu berkali-kali lipat, padahal masalahnya sederhana, mesinnya satu ada yang kurang bener. Ataupun sebaliknya gitu loh, saya udah ganti mesin canggih, mesin Jerman, mesin Cukok, mesin Taiwan, semua udah saya coba, mesin Jepang juga udah. Ternyata yang salah adalah supervisornya, salah memberikan instruksi. Nah itu kan juga konyol gitu ya. Nah jadi kesimpulannya adalah yang paling menakutkan dalam sebuah masalah itu adalah kamu salah diagnosa. Nah terus terang ya kita juga bukan, saya juga bukan orang yang bisa melihat semua masalah dengan mata elang ya, dengan syaringan ya. Tapi saya juga sebisa mungkin kalau misalkan kita terapkan sistematis yang benar, kemungkinan salah kita akan semakin kecil. Bukan berarti nggak ada ya, tetap aja bisa kamu mau terapkan sistem apapun, kalau misalkan salah diagnosa ya mungkin terjadi gitu kan. Tugas kita adalah meminimalisasi, ya minimal jangan sampai salah fatal lah, kayak tadi mesinnya yang salah, orangnya yang kita pecat, atau mesinnya orangnya yang salah, mesinnya yang kita ganti ya. Ini contoh aja gitu. Oke, nah sekian, saya harap video saya ya bisa memberikan pengetahuan tambahan. Dan kalau Anda suka, tolong di like dan subscribe, masih banyak lagi video-video saya yang lain yang seperti ini juga. Oke, terima kasih.